dan PPRA atau Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin. Hari ini kita akan menjalankan kalimat itu dengan judul materi alam mendidik kita kreatif ya, dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan proyek profil pemanfaatan daun untuk eco-friendly ya. Siap semuanya? Sebelum memulai pembelajaran, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Kemudian coba dilihat kanan kirinya, bajunya, pakaiannya sudah rapi, kukunya sudah dipotong. Ada sampah atau tidak? Nah, hari ini kita akan memanfaatkan sampah, jadi lingkungannya harus bersih dari sampah juga ya. Oke. Sebelum memulai, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Al maju ke depan untuk memimpin doa. Kita berdoa bersama dalam posisi berdoa ya. Siap semuanya? Kepada Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Siap semuanya? Siapa yang mau memimpin menyanyikan? Ya, silakan Alia. Ya, semuanya dipersilakan untuk berdiri. Pinjam, berdiri tegak ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia raya, merdeka, merdeka. Membaca surat Al-Ma'un. Ya, silakan membaca surat Al-Ma'un dipimpin oleh Ila. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fawailul lil musallin. Ya, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang seluk-beluk eco-friendly dan pemanfaatan sampah organik dan anorganik. Nah, materi hari ini yaitu pertama pengertian sampah, yang kedua pembagian jenis sampah, yang ketiga pentingnya mengelola sampah, yang keempat pengertian eco-friendly, yang kelima wawasan tentang pewarna alami, yang keenam video nanti proses pembuatan eco-friendly seperti apa, yang terakhir menginformasikan alat dan bahan eco-friendly. Nah, semuanya anak-anak siap? Tujuan pembelajaran hari ini kalian diharapkan nanti mampu untuk menjadi kreatif dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah dan di sekitar rumah ya. Itu bernilai ekonomis ya. Nanti kalian bisa menjual hasil karya kalian dalam bentuk kain eco-print ya. Nanti dengan menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai di sekitar rumah kalian ya.
menggunakan pewarna alami agar tidak merusak lingkungan. Jadi kalian selain mencintai lingkungan kalian, kalian juga nanti bisa menjadi lebih kreatif. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu. Coba, ada yang tahu apa itu ekoprint? Ada? Tahu? Kemudian ada yang tahu nggak kalau kita tidak mengolah sampah dengan baik, apa yang akan terjadi? Banjir, betul. Kemudian apa lagi? Bica, apa lagi yang akan terjadi ketika kita tidak mengolah sampah dengan baik? Longsor. Ya, longsor, betul. Apa lagi? Ya, sampah akan menumpuk, bau. Kemudian apa lagi? Polusi udara, polusi air, polusi lingkungan. Karena tempat kita tinggal tidak akan subur lagi kalau ditanam, daun-daun tidak akan tumbuh lagi. Maka dari itu kita harus bisa mendaur ulang sampah. Ya. Nah, silakan boleh anak-anak dicatat dulu ya, yang poin-poin yang penting dari materi ini hari ini. Yang pertama yaitu pembagian jenis sampah. Gambar-gambar di samping kanan kiri ini adalah contoh ekoprint. Nah, ya proses dasar ekoprint ini yaitu yang keempat mengukus, nah nanti dikukus ya dengan pewarna alami tadi. Apa tadi pewarna alami? Kunyit, kemudian apa? Daun buah naga. Untuk warna apa? Ungu. Kalau merah apa? Rosella. Apalagi yang warnanya merah? Strawberry. Pewarna alami itu ada beberapa jenis. Yang diantaranya ada apa? Nah, proses pewarnanya nanti kita direbus dulu ya. Si pewarnanya direbus dulu. Air yang sudah kita ekoprint masukkan ke dalam rebusan pewarna. Nah, jadi kemudian diberikan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat proses pembuatan ekoprint. Pertama, dicelup dulu. Ini sudah sama ibu ya. Jadi kayunya sudah dicelup dengan kapur. Nah, biar nempel. Jadi warna daunnya nempel. Sudah dijemur, sudah keadaan kering. Nah, ini daun bunga boleh ya, nanti bawa bunga, bawa daun. Nah, daunnya ada banyak, daun pepaya, daun-daunan yang ada di sini. Sudah selesai. Ya, tinggal nanti dijahit menjadi bahan-bahan yang lain. Ya, silakan tugas di rumah ya. Nah, tugas di rumah yang pertama yaitu menuliskan bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah yang dapat dijadikan pewarna alam. Kemudian yang kedua, siapkan alat-alat dan bahan untuk ekoprint berupa 1 palu, 2 daun pepaya. Ini direndam dulu cuka ya di rumah selama 2 jam boleh. Nah, besoknya ya. Kita kan tugas di rumah tuh ngumpulin sama Bawa palu. Ya. Nah, menulisnya semuanya. Nah, ibu akan bagi kelompok ya. Untuk laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Laki-laki silakan satu baris itu ya. Berarti jadinya 4 aja lah ya. 4 kelompok. Laki-laki 1 baris itu, kemudian laki-laki 1 baris ini ya. Kemudian baris ini. Oke, paham semuanya? Jadi besok kalian bawa apa? 1 palu, kemudian daun dan bunga. Kemudian pewarna alami. Boleh 1 kelompok berdiskusi. Mau pewarnanya mau ungu, boleh. Dari 1 orang aja. Baik, mari kita simpulkan bersama pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan bilang ke depan. Tadi belajar apa aja hari ini?
sampah. Kemudian sampah itu harus diapakan? Daur ulang. Kemudian cara mendaur ulang sampah dengan sampah organik salah satunya dengan apa tadi? Ekoprint. Apa? Ekoprint. Betul. Kemudian apa lagi? Cara ekoprint menggunakan apa aja? Ya, daun, kemudian bubuk, kemudian pewarna alaminya seperti contohnya apa? Kuning. Ya, terima kasih Gilang untuk kesimpulannya. Ya, paham semuanya hari ini? Besok jangan lupa tugasnya dikerjakan dan besok di pertemuan selanjutnya kita akan membuat praktek ekoprint. Ya, ada pertanyaan sebelum ibu tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Kalau kembali memimpin doa. Ya, kita doa penutup dulu ya. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat praktek P5 PPRA ya anak-anak. Setelah kemarin kita sudah mempelajari pengertian sampah, kemudian cara memilah sampah, jenis-jenis sampah, dan apa saja sampah yang bisa dijadikan sebagai bahan pewarna alami. Nah, kalian sudah di rumah mengerjakan tugasnya? Ya, tugasnya kemarin yaitu mendata bahan-bahan apa saja dan menyiapkan bahan-bahan apa saja yang bisa menjadi pewarna alami. Hari ini Ibu ditemani oleh Ibu Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ibu Evi ini adalah wali kelas 4 ya, yang nanti akan menjadi narasumber untuk kegiatan kita hari ini ya, karena beliau itu pernah melaksanakan ekoprint di kelas 4 ya. Nah, hari ini sudah disiapkan apa yang Ibu tugaskan kemarin? Yang pertama ada palunya sudah? Nah, kemudian ada daun-daunannya sudah? Siapkan. Kemudian plastiknya untuk tutup daun yang akan kita ekoprint sudah siap? Pewarna alami sudah siap? Kuning, ada apa saja pewarna alami? Satu, kuning, kemudian warna dan yang lain-lainnya. Nah, tidak lupa juga kainnya sudah disiapkan. Nah, kalau begitu bisa kita mulai ya. Baca bismillah. Sebelum kita mulai, baca bismillah dulu bersama-sama. Ya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama setelah tadi kita menyiapkan alat dan bahan, kita sekarang silakan daun-daun yang sudah disiapkan ditata di atas kain, plastiknya dibuka dulu, ditata di atas kain, kemudian plastiknya ditutup di atas daun-daun yang sudah kita tata. Kemudian dipukul dengan palu, tapi jangan terlalu keras, nanti hancur bunga dan daunnya. Jadi hanya sebatas ketukan-ketukan kecil saja ya. Nah, kemudian setelah jadi, jangan dibuka plastiknya ya, kita lipat, kemudian diikat dan kita kukus dulu. Setelah dikukus, baru nanti direbus dengan air garam dan pewarna alami. Paham? Nah, setelah praktek selesai, Ibu harapkan semuanya bisa memajang hasil karyanya di bangku masing-masing ya, untuk nanti kemudian menjadi sebuah karya yang kalian buat dari bahan-bahan yang ada di alat. Paham semuanya? Sudah jelas petunjuk dari Ibu? Nah,
bekerja sama ya. Oke, kalau sudah siap, siap semuanya. Kalau sudah siap, silakan plastiknya dibuka dulu ya. Nah, silakan ditata dulu. Setelah tadi kita sudah print bahan-bahan yang tadi kita sudah bawa ya, selanjutnya yaitu kita mengukus dulu ya kainnya sampai setengah jam ya. Nanti setelah setengah jam kita akan lihat hasilnya cantik sekali ya. Ini kita ikat dulu supaya kuat dan kita masukkan ke pengukusan. Kita kukus selama setengah jam. Nah, sambil mengukus kita siapkan panci. Ini kalian tidak membawa kunyit yang asli ya, tapi hanya membawa bubuk kunyit ya. Boleh kita masukkan dulu bubuk kunyit yang sudah kita bawa. Tapi lebih bagus lagi karena ini kan kunyitnya sudah dalam bentuk bubuk ya, lebih bagus lagi kalau pakai kunyit yang asli ya. Nah, ini satu saset kita tuangkan, kemudian silahkan dikasih garam, rebus sampai airnya agak mendidih. Nah, ya silahkan diaduk dulu ya. Kalau sudah begini kita tunggu sampai airnya mendidih sekitar setengah jam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kemarin kita sudah bertanya tentang jenis-jenis sampah, kemudian mencatat apa saja sampah organik yang ada di rumah dan di sekolah yang bisa dijadikan pewarna alami. Nah, kemarin juga kita sudah membuat ekoprint ya, dengan bahan-bahan kertas, palu, kemudian kain, kemudian bahannya juga dari daun-daunan seperti daun jati, daun lamtoro dan lain sebagainya ya, daun-daunan yang lain juga. Kemudian ada juga bunga-bunga dan pewarna alami seperti kunyit dan buah-buah. Nah, setelah kemarin melalui proses kukus, kemudian direbus dengan pewarna alami dan dijemur, alhamdulillah hari ini produknya ekoprint sudah jadi. Nah, hari ini kita akan memajang produk kita di depan di meja ya, sebagai taplak meja. Tapi sebelum itu kita dulu ya, berfoto dulu di depan, nanti satu kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya. Siap semuanya? Nah, sebelum kita memasuki sesi foto dan penampilan, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaannya kalian dari awal kita meriset tentang sampah dan lain sebagainya, kemudian sampai membuat ekoprint, sampai produknya jadi. Bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah ya. Apa yang kalian dapatkan dari kegiatan ekoprint ini? Ya? Ya, Hasan? Ya,
taplak meja juga bisa menjadi baju ya. Nah, jadi ini bajunya, batiknya bagus ya. Nah, kemudian dari ekoprint kemarin ada susahnya nggak? Ada yang sulit, ada yang kesulitan? Nah, oke. Terus sama kelompoknya kerjasamanya bagus tidak? Bagus. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita berfoto dulu ya. Untuk setiap kelompok nanti maju depan dan kita difoto hasil karyanya. Simpulkan dulu apa saja yang kita pelajari dari awal sampai akhir ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan kita di depan. Ya, silakan simpulkan. Jadi teman-teman, kesimpulan yang saya dapatkan adalah sampah itu bisa dijadikan bermanfaat. Sampah itu terbagi 3, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah budaya. Teman-teman, ayo cerdas mengolah sampah. Terima kasih Intan. Ya, jadi anak-anakku dari kegiatan ini diharapkan kalian bukan hanya dari ekoprint ini di sekolah saja, tapi nanti di rumah kalian buat juga ekoprint yang lain, sehingga nanti hasilnya bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ya, menambah uang jajan kalian ya. Nah, kalau sudah Ibu apresiasi dulu ya kelompok yang paling bagus yaitu kelompok 2. Yang kedua kelompok 3. Yang ketiga kelompok 1. Yang keempat kelompok 4. Nah, baik kelompoknya masing-masing ya. Jadi kalian harus tetap semangat dalam menjalankan setiap aktivitas. Siap semuanya? Nah, terima kasih karena telah mengikuti P5 PPLA ini dari awal sampai akhir dengan baik. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam P5 PPLA yang selanjutnya. Sebelum menutup, kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan Safira ke depan untuk memimpin doa. Posisi berdoa. Ibu bacakan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.